pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Mabuk perjalanan atau motion sickness sering dialami oleh banyak orang, terutama saat mengendarai mobil atau berpergian dengan kapal. Kondisi ini terjadi akibat ketidakseimbangan sensoris yang diterima oleh mata dan telinga dalam, yang menyebabkan gejala seperti mual, muntah, keringat dingin, hingga sakit kepala. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Mabuk perjalanan atau motion sickness adalah kondisi umum yang dialami oleh banyak orang. Penyakit ini sering terjadi pada orang yang mengendarai mobil atau dalam perjalanan jauh. Penyebab utama mabuk perjalanan adalah ketidakseimbangan sensoris yang diterima oleh mata dan telinga dalam. Ketika mata melihat sekeliling seakan-akan diam, sementara telinga merasakan goyangan atau perubahan, otak mengalami kebingungan, menyebabkan gejala seperti mual, muntah, keringat dingin, dan pucat. Otak manusia memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dalam situasi normal, mata dan telinga dalam bekerja sama untuk memberikan informasi yang akurat kepada otak. Namun, ketika ada konflik antara apa yang dilihat oleh mata dan dirasakan oleh telinga, keseimbangan ini terganggu. Hal ini sering terjadi dalam kendaraan seperti mobil atau kapal, di mana guncangan dan goyangan berlebih dapat memicu mabuk perjalanan. Jadi motion sickness itu dikenal juga dengan mabuk perjalanan, ya. Jadi penyakit ini dialami oleh banyak orang, jadi bersifat banyak yang mengalami hal yang sama dengan motion sickness ini. Sering kita temukan pada orang-orang yang mengendarai mobil atau dalam perjalanan, mereka sering mabuk dalam perjalanan, ya. Jadi motion sickness ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan sensoris yang diterima oleh mata dengan yang dirasakan oleh telinga dalam. Jadi ketika mata melihat sekeliling seakan-akan diam, perasaan merasakan seperti goyang atau berubah atau bergerak. Nah, konflik inilah yang menyebabkan otak akan mengalami gangguan ketika merespon keadaan tersebut yang menyebabkan penderita merasa mual, muntah, dan keringat dingin serta pucat, dan bahkan penderitanya itu bisa mengalami pening, sakit kepala, dan berbagai perasaan lain. Gejala mabuk perjalanan meliputi mual, muntah, pucat, keringat dingin, dan sakit kepala. Faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan mabuk perjalanan termasuk riwayat mabuk perjalanan sebelumnya, faktor genetik, tidak sarapan pagi sebelum perjalanan, kelelahan, stres, dan kurang tidur. Untuk mencegah mabuk perjalanan, disarankan untuk makan sebelum berangkat, memilih posisi duduk yang stabil seperti di depan mobil atau di tengah kapal, dan mengkonsumsi obat seperti antimo 1 jam sebelum perjalanan. Latihan keseimbangan juga dapat membantu seperti bermain ayunan atau menggunakan alat di rumah sakit THT untuk melatih telinga dalam. Penting untuk mempersiapkan diri sebelum berangkat dengan makan yang cukup, memilih posisi duduk yang stabil, dan membawa obat anti mabuk. Dengan langkah-langkah pencegahan ini, diharapkan perjalanan dapat berlangsung lebih nyaman tanpa gangguan mabuk perjalanan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Mobilitas yang tinggi di lingkungan kampus seringkali menjadi tantangan bagi banyak universitas di Indonesia, termasuk Universitas Hasanuddin. Untuk mengatasi masalah ini, Unhas telah meluncurkan layanan transportasi berupa bus yang dinamakan Bus Unhas. Mari kita simak lebih lanjut mengenai operasional dan manfaat dari bus Unhas tersebut. Universitas Hasanuddin terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan bagi seluruh sivitas akademika. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah dengan menyiapkan transportasi khusus berupa bus yang diberi nama Bus Unhas. Fasilitas ini dirancang untuk menjemput dan mengantar pulang para karyawan, staf maupun mahasiswa sehingga memudahkan mobilitas mereka sehari-hari. Bus Unhas beroperasi setiap hari, mulai dari Senin hingga Jumat, dengan 2 jadwal operasional yang berbeda, yaitu pada pagi dan sore hari. Pada pagi hari, bus mulai beroperasi pada pukul 6 pagi, di mana para supir sudah siap menjemput sivitas akademik Unhas yang ingin menggunakan layanan tersebut. Di sore hari, bus kembali beroperasi mulai pukul 4 sore, menjemput dan mengantar pulang mereka yang telah selesai beraktivitas. Unhas menyediakan 5 unit bus khusus untuk transportasi sivitas akademika. 2 bus diantaranya beroperasi untuk rute Unhas ke Jalan Sunu, sementara 3 bus lainnya melayani rute Unhas Ampang.
Layanan ini terbuka untuk semua orang yang berafiliasi dengan Unhas, baik karyawan, staf maupun mahasiswa. Mereka hanya perlu menunggu di titik penjemputan yang telah ditentukan. Biasanya titik penjemputan ini berada di fakultas-fakultas, rektorat, atau halte-halte yang ada sepanjang jalan di area Unhas. Setelah beraktivitas seharian di kampus, kini saatnya untuk pulang ke rumah masing-masing. Nah, Universitas Hasanuddin menyediakan transportasi khusus bagi para karyawan untuk pergi bahkan pulang ke rumah masing-masing, yakni bus Unhas. Nah, kali ini kita akan mengikuti perjalanan pulang para karyawan dengan menggunakan bus Unhas. Nah, sekarang kita sedang menuju ke Kelurahan Antang, lokasi pengantaran salah satu bus Unhas. Salah satu supir bus Unhas Takdir yang melayani rute Unhas Antang mengungkapkan bahwa sebelum memulai perjalanan dia selalu melakukan pengecekan sederhana pada mesin bus. Ya, kalau persiapan itu ya paling memanaskan mobil sebelum berangkat sekitar 5 menit, 10 menit sebelum kita start lah. Ya. Supaya di jalan kan aman juga kendaraan kalau sudah agak panas baru jalan. Ini kan mobil saya standby di sini, saya berangkat jam 6 pagi. Masuk di kompleks itu jam 6.20 sudah menjemput ke kompleks. Itu kalau pagi? Ya kalau pagi. Ya. Kalau jadwal sore? Kalau jadwal sore itu jam 4 kan dia pegawai sudah pulang. Jadi kita kasih waktu 7 menit. 7 menit perjalanan dari fakultas keluar ke jalanan gitu. Ini direktorat mulai keliling kampus di mana fakultas yang ada. Masing-masing itu pegawai menunggu di depan fakultas masing-masing. Siapapun bisa naik, mahasiswa apa. Biasanya juga anak sekolah kalau yang kita ambil pagi, dia mau turun di jalan sekolah diambil. Tidak ada masalah itu. Ya, tiap hari, Senin sampai Jumat. Nah, gitu. Kalau Jumat kan jam 4:30 pulang itu yang agak lama. Nah, Dengan adanya bus Unhas, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi seluruh sivitas akademika dalam beraktivitas di lingkungan kampus dan sekitarnya. Fasilitas ini tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Unhas dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara di area kampus dan sekitarnya. Universitas Hasanuddin terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan ramah bagi seluruh penghuninya, serta mendukung mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan. Rahmatia Taslia Ramadhani, Unhas TV. Mahasiswa desain grafis vokasi Universitas Brawijaya memiliki kemampuan kreatif dalam menciptakan game baru. Salah satu game Kristara yang terinspirasi dari Museum Batu mulai yang ada di Universitas Brawijaya. Game ini sudah dipamerkan kepada masyarakat dalam pameran di salah satu mall Kota Malang. Game menjadi peluang bagi mahasiswa vokasi UB untuk masuk dalam industri digital dan kreatif yang saat ini makin berkembang. Mahasiswa Fakultas Vokasi UB merancang games edukasi yang terinspirasi dari Museum Batu Mulai yang ada di Universitas Brawijaya. Hervani, salah satu tim yang mendesain game Kristara, menjelaskan bahwa mereka mendesain program game ini sebagai bagian dari praktik mata kuliah yang selama ini mereka ikuti. Game ini terdiri dari beberapa tahapan yang dapat dimainkan oleh pengguna. Setiap tahap permainan memiliki makna tersendiri bagi para pemainnya. Game ini juga memberikan sisi edukasi mengenai Hasanah Batu Mulia yang ada di Nusantara.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hevani Sri Namadi Iskandar dan jabatan saya dalam board game Kristara sebagai AR developernya. Kebetulan dari board game yang kami lakukan ini berasal dari mata kuliah kami dari Studio Desain 3 yang kami ambil dari Museum Nusantara, Museum Batu Mulia Nusantara yang terletak di Rektorat Universitas Brawijaya. Dari game board kita ini permainannya dasarnya seperti werewolf, lebih spesifiknya mungkin Among Us. Jadi di day phase-nya itu bisa berdiskusi dan juga ada additional game-nya yaitu melanjutkan task-nya mereka sendiri. Jadi mereka ada tugas untuk diselesaikan pada pagi hari. Lalu di night phase-nya disitulah dimana para werewolf seperti infiltrator-nya itu akan mengerjakan tugasnya mereka. Seperti mereka akan ngebunuh karakter-karakternya atau mungkin yang baiknya seperti yang Sir bisa menerawang siapa yang jahat, siapa yang baik gitu. Hervani memiliki harapan besar. Game ini akan menjadi pilihan bagi anak muda yang menyukai game bertemakan budaya Nusantara. Melalui program game ini, maka mahasiswa vokasi UB dapat memunculkan kreativitas game. Industri game tanah air saat ini masih membutuhkan berbagai konten game baru yang edukatif dan menjadi motor dari ekonomi digital. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Sucheng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.